Selamat datang sahabat SJP di kanal YouTube seputar dunia pendidikan. Kanal YouTube yang membahas hal-hal seputar dunia pendidikan dengan berbagai macam pernak-perniknya, begitu isu seputar dunia pendidikan, tips belajar buat siswa, tips mengajar buat teman-teman guru dan dosen, dan juga beberapa hal terkait wawasan yang bisa memperluas cakrawala sahabat SJP semua terkait dengan pendidikan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain, ya. Dan seri kali ini saya akan melanjutkan seri pembahasan seputar pendidikan di Finlandia, seri FTF yang kali ini akan membahas pasca kelulusan dari SMP. Jadi kita udah bahas tuh ya pada waktu anak-anak itu masuk di daycare di Thai faculty, ada videonya gitu ya. Ini linknya di sini gitu. Kemudian masuk di Eskari di SD, persiapan masuk di TK ya. Masuk TK di Eskari gitu ya. Lalu saya juga sudah melanjutkan serinya sampai di tingkat SD, mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, hingga kelas 6, dan dilanjutkan hingga di tingkat SMP. Dan mulai edisi kali ini kita masuk ke tingkat setelah SMP. Jadi hal apa yang dikerjakan di Finlandia terkait dengan pendidikan pasca siswa ini lulus dari bangku SMP, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, gitu ya. Jadi nanti sambil juga melihat suasana yang berbeda, gitu ya, kita bicarakan topik ini, ya. Situasi yang ada di Finlandia pasca anak itu lulus di SMP itu sama persis dengan yang ada di Indonesia. Jadi ketika mereka selesai dari SMP itu, maka mereka bisa memilih begitu ya, mau masuk jalur di SMA atau memilih jalur di SMK. Dan situasinya sudah mulai berbeda di tahun 2021. Sistem pendidikan di Finlandia ini mengarah pada wajib belajar 12 tahun. Jadi sebelumnya itu hanya sampai di tingkat SMP, wajib belajar 9 tahun. Artinya seperti saya sampaikan sebelumnya, pemerintah ini memberikan dukungan penuh kepada siswa hingga SMP kelas 3, sehingga ya buku, alat tulis dan sebagainya itu didukung semuanya. Tapi di SMP dan di SMK dulunya tidak demikian. Jadi kalau perlu kalkulator, perlu laptop misalnya, maka keluarga mesti menyediakan sendiri karena itu bukan merupakan program wajib belajar. Tetapi mulai 2021 pemerintah mengubah kebijakannya menjadi wajib belajar 12 tahun, sehingga siswa siswa SMA dan SMK yang ada di Finlandia ini, jika dalam studinya itu membutuhkan kalkulator, maka pihak sekolah akan meminjamkan, ya. Setahu saya sih meminjamkan, juga meminjamkan komputer jika memang di dalam proses belajarnya mereka memerlukan komputer. Kalau gitu ya, kalau melihat situasi yang ada, saya bisa mengatakan, mungkin berani begitu ya, saya berani mengatakan bahwa jumlah SMA di Finlandia ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SMK-nya. Jadi kalau di negara kita menyebut nama SMA, sekolah menengah atas, begitu di dalam bahasa lokal di Finlandia mereka menggunakan istilah lukio. Jadi lukio itu istilah yang digunakan untuk anak-anak SMA, bukan untuk sekolah SMA begitu ya. Sedangkan untuk tingkat SMK, sekolah menengah kejuruan ini yang digunakan adalah istilah namanya amati koulu. Koulu itu sekolah, amati itu profesional. Jadi sekolah yang memang menyiapkan mereka untuk masuk langsung ke dunia kerja, ke dunia profesi. Seperti pernah saya sampaikan,
di bagian akhir gitu ya, proses mereka belajar di tingkat SMP, maka siswa SMP kelas 3 mereka ini bisa mulai mendaftar ke sekolah impiannya begitu ketika bahkan mereka belum lulus di SMP. Jadi seingat saya sekitar bulan Februari atau Maret begitu, maka siswa SMP ini mereka mulai mendaftar gitu ya, mulai mendaftar, memilih gitu ya, memilih sampai dengan 5. Jadi mereka boleh memilih 5 tempat yang diatur sesuai dengan prioritasnya, mendaftarkannya semua lewat web, jadi tidak ada datang ke sekolah kemudian membawa berkas dan sebagainya. Semua pendaftaran lewat web semuanya. Dan kala itu tentu saja nilai akhirnya belum muncul gitu ya. Nah, karena belum ada nilai akhirnya, maka sekolah menyediakan nilai prediksi ya, nilai prediksi yang akan dikirimkan ke sekolah tujuan dan nanti kan mereka milih gitu ya 5 gitu. Nanti akan diproses gitu ya, nanti di akhir tahun ajaran ketika nilai yang sungguhan itu keluar gitu, maka nilai ini akan di-update gitu ya di sekolah yang mereka tuju nanti. Dan keputusan penerimaan itu dikerjakan di sekitar bulan Juli. Jadi ya bulan Juli. Jadi sekolah berakhir di sekitar akademi awal Juni, nilai pasti sudah keluar, begitu nilai diupdate ke sekolah tujuan dan mereka ini mendapatkan hasilnya itu sekitar bulan Juli. Nah, proses pemilihan sekolah ini itu menariknya adalah mereka didampingi oleh guru BK. Jadi guru BK ini di kelas SMP mereka punya jadwal mata pelajaran di kelas 2 kali mata pelajaran per minggu dan di situ anak-anak ini belajar mengenal dirinya, mengenal potensinya, dan sebagainya, sampai ini bermuara pada nanti mereka akan memilih masuk di Lukio, di SMA, atau masuk di Amati Kolu, di SMK. Jadi peran guru BK ini sangat apa ya, sangat penting buat anak-anak. Bahkan di kelas 3 SMP itu mulai bulan Januari guru BK ini akan memanggil satu-satu siswanya, dipanggil satu-satu, diajak bicara kira-kira 30 sampai 40 menit gitu ya terkait dengan pilihan yang akan mereka ambil setelah nanti lulus dari SMP. Nah, ya, tadi seperti saya sampaikan setiap siswa ini mereka mempunyai pilihan gitu ya maksimal 5 dan semuanya ada di web pilihannya begitu, bahkan mereka juga bisa mendaftar di luar kota. Jadi sistem penerimaan siswa di SMA SMK ini itu berlaku di tingkat nasional menggunakan sistem web. Kemudian siswa juga sudah mengetahui nilai prediksi dari sekolah itu berapa, sehingga mereka ini bisa apa ya, bisa punya ancer-ancer begitu. Kira-kira sekolah mana yang bisa menerima nilai prediksi mereka itu, gitu ya. Dan guru BK akan menolong, gitu ya, akan menolong misalnya gini. eh, Nilainya itu misalnya gitu ya, nilainya itu 7 begitu. Sedangkan ada sekolah yang batasnya itu 7,5. Bisa masuk sana. Biasanya guru BK akan menyarankan ambil aja gitu karena toh nanti kan menggunakan model prioritas. Jadi 5 ini disusun berdasarkan skala prioritasnya. Kemudian dalam web tersebut juga dapat dilihat nilai batas gitu ya, nilai batas yang diberlakukan di sekolah-sekolah ini di dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini mungkin memancing pertanyaan di antara sahabat ini semua terkait dengan jadi ada mode sekolah favorit dong, jadi ada mode sekolah yang elit dong, jadi ada mode sekolah yang dianggap berkualitas dong, gitu ya. Eh, Sebenarnya tidak demikian, begitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Tetapi mungkin ya udah saya akan sampaikan ya. Ya, terkait dengan tadi itu nilai batas yang kalau begitu kalau sekolahnya itu nilai batasnya tinggi berarti dia sekolah
baik, berarti dia sekolah elit, sekolah yang favorit, sekolah yang berkualitas begitu. Sebenarnya tidak demikian. Kenapa? Karena di SMA ini sifatnya kan umum gitu ya, umum. Tetapi menariknya SMA-SMA di Finlandia ini selain mereka itu bersifat umum gitu ya, mereka itu bisa semacam punya spesialisasi. Ini yang mungkin agak berbeda ya dengan di Indonesia. Jadi kalau ada SMA yang lebih fokus ke bidang sains, jadi apa ya mengarahkan siswa-siswanya ini untuk berkutat di bidang sains sehingga mereka ya tentu saja akan menerima uh, anak-anak gitu ya dengan batas nilai yang cukup tinggi karena di dalam dunia sains ya di sini juga masih menggunakan konsep yang sama gitu ya bahwa penguasa ini itu identik dengan nilai yang tinggi. Tapi saya sih tetap tidak setuju dengan hal ini gitu. Jadi sekolah SMA yang memang fokusnya kepada ilmu sains ini, mereka pasti akan menetapkan batas yang cukup tinggi untuk bisa masuk ke sana. Kemudian ada juga SMA gitu ya, yang fokusnya ke seni gitu ya. Jadi lebih ke art, liberal art, bisa ke patung, lukis, tari begitu. Saya punya teman yang anaknya memang hobinya tari. Jadi walaupun dia juga punya minat di sains gitu, tapi dia memilih masuk ke SMA yang membuat dia bisa fokus ke hobinya, ke tari gitu. Kemudian teman anak saya gitu ya, memang dari SD gitu ya, dia adalah seorang perenang gitu ya, join klub renang, ikut kompetisi renang. Jadi dia merasa bahwa saya lebih nyaman sekolah di SMA yang lebih fokus ke olahraga gitu. Jadi ya belajarnya normal seperti anak-anak SMA pada umumnya, tetapi biasanya ekstrakurikulernya itu yang membedakan. Nah, ini eh, perbedaan ekstrakurikuler ini yang menentukan fokusnya tadi. Jadi bukan berarti bahwa SMA ini akan merambah masuk ke dunia SMK, tidak, tetap di SMA, tetap menggunakan kurikulum SMA, Lukio tadi, tetapi ekstrakurikulernya itu diarahkan pada hal-hal tertentu, misalnya tadi olahraga, seni, gitu ya, dan nilai batas yang disampaikan tadi itu sebenarnya bukan nilai batas untuk masuk begitu, tetapi sebuah ancer-ancer gitu ya, ancer-ancer nilai terendah gitu ya, nilai terendah yang diterima gitu ya dari siswanya. Jadi misalnya satu angkatan menerima katakanlah 100 begitu. Nah, nanti mereka ranking nih, gitu ya. Mereka ranking, kemudian mereka tetapkan. Oke, berarti terendahnya itu diterima berapa? Itu yang dicantumkan di dalam web. Jadi menjadi antar-antar buat mereka. Dan memang ada beberapa orang, gitu ya, sudah mulai karena virus-virus orang Asia begitu mengatakan bahwa sekolah dengan atau Lukio dengan nilai matematik yang tinggi ini adalah sekolah yang baik. Walaupun menurut saya secara kurikulum juga sama, um, mereka bisa saling ambil pelajaran dari sekolah yang lain juga kok. Bahkan ada SMA yang didedikasikan untuk orang dewasa, sehingga kalau di Indonesia ini orang dewasa yang mau masuk di SMA begitu, itu kan tidak ikut jalur SMA normal, jalur tidak normal begitu ya. Sorry kalau tadi yang tersinggung. Tapi ikut program paket C gitu. Tetapi di Finlandia ini ada SMA yang memang dibuat untuk orang dewasa. Namanya iQuiz Lukio. Lukio itu SMA, iQuiz itu dari iQuinen gitu ya. Atau iQuizen saya lupa. Itu artinya orang dewasa. Sehingga SMA ini itu fokus gitu ya mengajar mereka yang sudah dewasa. Dan rata-rata yang masuk di sini biasanya imigran begitu. Jadi datang ke Finlandia dengan situasi dia belum punya ijazah SMA,
kemudian dia pengen punya ijazah SMA, dan nanti misalnya pengen kuliah begitu, maka mereka tidak masuk ke jalur Lukio normal, tetapi mereka masuk jalur Lukio untuk orang dewasa, yaitu iQuiz Lukio. Pendaftarannya ini berbeda, tentu saja, dengan jalur yang lulus SMP, begitu ya. Sehingga itu pun di setiap kota biasanya hanya ada satu, kecuali kota besar, gitu. Kalau kota kecil, setahu saya mereka akan digabungkan dengan kota besar yang terdekat. Lalu ada juga gitu ya SMA yang modelnya itu online, sudah lama gitu. Jadi sejak zaman sebelum ada COVID itu dikenal, itu sudah ada di Finlandia ini SMA yang kelasnya itu online, sehingga siswa ini belajar dari rumah begitu, dan berapa ya, kadang-kadang seminggu sekali atau 2 kali, atau kadang 2 kali seminggu mereka akan datang ke sekolah untuk bertemu dengan gurunya, berdiskusi, mengevaluasi, dan seterusnya. Jadi model pendidikan daring ini sudah dikenal di Finlandia untuk tingkat SMA bahkan jauh sebelum COVID. Untuk SMK gitu ya, yang namanya Ammattikoulu tadi, yang namanya juga SMK, jadi mereka ini punya fokus sendiri sudah, misalnya apa, jurusan atau bidang yang berhubungan dengan plumbing gitu ya, pipaan, atau tentang pemanas, karena di Finlandia kan dekat dengan kutub utara gitu ya. Hampir 50% daerahnya itu punya musim dingin lebih dari 5 bulan, kira-kira begitu. Jadi cukup banyak gitu ya, cukup tinggi kebutuhan terkait hal ini. Instalasi listrik, otomasi industri, tata boga, tata busana, dan ini menjadi bidang-bidang gitu ya yang ditawarkan. Dan saya sampaikan bahwa jumlah Ammattikoulu itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada jumlah Lukio yang ada di sebuah kota. Bahkan ya sampai sekarang di seluruh negara gitu ya, jumlah Lukio itu lebih sedikit dibandingkan jumlah Ammattikoulu. Lalu bagaimana gitu ya? Bagaimana proses Lukio ini, Ammattikoulu ini menerima calon siswanya? Jadi proses penerimaannya itu juga menggunakan nilai dari SMP, dan itu disesuaikan dengan bidangnya. Jadi nilai batasnya itu ditentukan dari mampu terkait tadi menghitungannya. Dan menariknya adalah lebih dari 50% lulusan SMP itu mereka memilih masuk di jalur SMK. Jadi kalau di Indonesia itu jalur SMK itu kan bukan jalur yang apa ya, disukai begitu. Justru kalau bisa dihindari dengan alasan banyak. Oh ya, dianggap mohon maaf anak buangan, siswa tidak berkualitas, dianggap maaf bodoh dan sebagainya. Tapi di Finlandia ini lebih dari 50% lulusan SMP mereka justru memilih masuk di Ammattikoulu di SMK, dan cukup sedikit juga yang masuk ke Lukio. Nah, dan bahkan pilihan gap year itu sudah umum. Jadi lulus dari SMP mereka memilih gap year setahun gitu ya, kemudian baru masuk ke SMA atau SMK. Hal yang sama juga terjadi ketika nanti mereka selesai dari SMA dan SMK. Believe it or not gitu ya, percaya apa enggak begitu. Siswa SMK itu masuk gitu ya, ada yang berusia lebih dari 25 tahun. Berarti harusnya sudah lulus kuliah begitu. Ya, itu sosial. Saya sampaikan, ada yang lulus SMP mereka gap year dulu, gitu ya. Mungkin gap year kelamaan begitu, jadi mereka join ke SMK nanti. Atau juga sudah lulus di SMK ini, maka dia lanjut lagi ke SMK yang bidang yang mungkin berkaitan begitu. Misalnya lulus dari bidang SMK yang berhubungan dengan listrik, kemudian masuk ke elektronika, sambung ke mekatronika, sambung ke robotika, sambung ke otomasi, begitu. Jadi nyambung. Jadi ada yang usia lebih dari
25 tahun. Dan SMK ini menariknya adalah, mereka juga menerima gitu ya, siswa-siswa yang sudah cukup tua, maksimum gitu ya, maksimum usianya 60 tahun. Luar biasa ya, 60 tahun maksimum sebagai siswa SMK, dan ini mereka membuka, program untuk update ini. Jadi kalau misalnya, dunia komunikasi mengalami perubahan aturan, perubahan regulasi terkait dengan misalnya instalasi antena dan sebagainya, maka SMK ini menjadi, front line gitu ya, bagian awal, bagian, paling depan gitu ya, yang akan mengupdate orang-orang yang sudah pernah belajar tentang instalasi antena ini, supaya mereka bisa, mengikuti, regulasi yang baru dan cukup menarik buat saya, gitu. Sehingga, mereka yang terjun di dunia profesional ini, mereka tidak akan ketinggalan ilmu, mereka tetap bisa, mendapatkan update, ilmu terakhir seperti apa, justru ketika mereka ini, masuk lagi ke SMK. Dan ya tadi itu ya, ada batas usianya, yaitu, 60 tahun. Jadi kalau, mungkin ada yang tertarik untuk masuk di SMK, di Finlandia, walaupun usia sudah lebih dari 30 tahun, boleh kok, tidak ada masalah. Permasalahannya adalah, mmm, hanya sebagian kecil gitu ya, dari Amatikolo ini yang menyediakan program di dalam bahasa Inggris. Jadi masih cukup banyak, hampir semua Amatikolo ini programnya disediakan di dalam, bahasa lokal, yaitu bahasa Finlandia. Seperti yang saya sampaikan, proses penerimaannya kan lewat web, kemudian, pendaftarannya dilakukan sebelum bahkan sebelum mereka lulus SMP, menggunakan nilai prediksi, sehingga setelah nilai itu keluar di akhir Mei atau awal Juni, maka, sekolah yang mengeluarkan nilai ini akan mengirimkan nilai ini, ke sistem, dan sistem akan mendistribusikan, nilai-nilai terkait kepada sekolah yang, dituju oleh siswa masing-masing. Eee dengan pengumuman di sekitar bulan Juli, jadi akhir Juni awal Juli begitu, menariknya adalah guru BK yang, mendampingi siswa-siswa SMP ini ketika mereka itu memilih gitu ya, sekolah mana yang akan mereka tuju berdasarkan, wawancara ini. Guru BK tidak maksa ya, hanya menyarankan begitu. Nah, di tanggal pengumuman itu, guru BK itu akan standby di sekolah. Standby di sekolah, siap untuk menerima, siswa dan orang tua yang mungkin mengalami kesulitan atau, mengalami kendala terkait dengan pendataan sekolahnya. Jadi misalnya begini, eee, misalnya kasusnya sangat jarang sih, jadi dari 5 ini tidak ada yang diterima, terus bagaimana? Atau dari 5 ini diterima di pilihan keempat yang mungkin, jarak sekolahnya terlalu jauh, atau mungkin mereka akan pindah ke kota lain begitu, dan disinilah guru BK ini, menjalankan tugasnya. Jadi guru BK akan memberikan saran, guru BK akan, menghubungi, sekolah terkait dan menolong, siswa dan keluarga ini, berhubungan dengan sekolah tujuan jika pindah sekolah misalnya, pindah, tempat pilihan itu tadi, dan jika tidak diterima sama sekali di 5 pilihan tadi, guru BK juga bisa memberikan saran, hal apa yang dapat dilakukan, dan, biasanya biasanya, siswa ini kan ditawari begitu ya, "Eh, kamu diterima loh di sekolah ini." Bukan begini ya, sorry sorry, maksudnya dari 5 itu mereka hanya diberikan satu keputusan. Jadi bukan begini, "Oke, kamu diterima di 3 sekolah." Enggak, hanya dikatakan kamu diterima di satu sekolah. Misalnya di pilihan kedua misalnya, oh berarti pilihan pertamanya dia tidak bisa masuk. Kalau dia diterima pilihan kedua dan dia mengatakan, "Ya, saya terima," gitu ya, maka dimasuk di, sekolah yang pilihan kedua. Tapi ada kemungkinan, siswa ini merasa, "Ah, aku mau pilihan ketiga aja deh," gitu ya, mau ganti. Nah, disinilah guru BK itu bisa menolong, menjembatani proses,
penilaian yang tadi mungkin terjadi. Jadi guru BK ini bukan sekedar menemani siswa ketika mereka memilih, tapi juga bahkan ketika sudah ditetapkan masuk di sekolah mana gitu ya, atau ada masalah terkait dengan penerimaan siswa baru ini, guru BK itu standby, bersedia dihubungi di sekolah, bersedia untuk diajak konsultasi. Menarik. Ya, demikianlah gitu ya sekilas tentang situasi SMA SMK di Finlandia, Lukio dan Ammatikoulu dalam bahasa lokal. Ceritanya masih masih panjang begitu ya, karena kan ini kan baru apa ya, icip-icip begitu. Jadi lulus dari SMP, mas pilihannya ada dua, masuk ke SMA Lukio atau masuk ke SMK di Ammatikoulu. Kemudian bagaimana UNAS-nya, bagaimana pembelajarannya, masih banyak begitu ya. Dan oh iya, ada tradisi unik yang disarankan di Finlandia. Jadi nantikan di edisi berikutnya tentang seputar pendidikan di Finlandia yang semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menambah wawasan buat sahabat semua. Saya berharap edisi SMA SMK kali ini bisa menjadi trigger begitu buat sahabat SCP untuk menantikan seri-seri dari seputar pendidikan di Finlandia berikutnya. Sampai jumpa.